Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berhadir rahimakumullah. Alhamdulillah, kita malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk terus mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita malam hari ini mengikuti sunnah Rasulullah ketika Rasul menyampaikan sebuah hadis yang menyangkut juga hal yang gaib. Hal yang gaib yang mana belum terjadi. Ketika orang-orang dikumpulkan di dalam mahsyar, pada hari akhir dikumpulkan semua orang ini pada hari akhirat, maka kata Rasulullah, saya'lamuna ahlul jam'i, semua orang akan tahu ahlal kiram, orang-orang ahlal kiram. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, man hum ahlul kiram, siapakah yang dimaksud dengan ahlul kiram? Secara bahasa, al-kiram ini jamak min karim, yang mulia. Dikatakan ahlul kiram, berarti ini orang-orang yang mulia. Sampaikan nanti di padang mahsyar, begitu semua dikumpulkan, maka semua orang akan tahu siapakah yang dimaksud dengan ahlul kiram. Nabi menjawab, ahlul kiram adalah orang-orang yang hadir majalis ilmu. Orang-orang yang hadir ini dalam majelis ilmu ini mulia dunia dan juga Allah muliakan pada hari akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang najis dan bagaimana cara membersihkan najis. Dan malam hari ini kita sambung masih seputaran najis, namun ini lebih kepada masing-masing kita. Dan menurut saya ini bahan penting. Yang pertama, dia menjadi penting karena banyak kita mengabaikan. Yang kedua, hal ini jadi penting karena juga yang pertama bukan hanya menentukan sah tidaknya sebuah sembahyang, namun lebih kepada orang-orang yang enggak melakukannya, makanya Allah azab di kuburan. Kitab Al-Fiqh Al-Islami punya Wahbah Zuhaili mengutip sebuah hadis dari Ibnu Abbas menceritakan annan nabiyya marra bi qabraini. Rasulullah melewati dua buah kuburan. Wa qala, Nabi bersabda, fa innahuma yu'adzibani. Dua penghuni kubur ini
Allah siksa dengan siksaan yang berat. Ibnu Abbas bertanya, huma yu'adzibani hal fi kabirin. Dua orang penghuni kubur ini diazab, apakah dua orang ini melakukan dosa besar? Nabi menjawab, wa amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. Salah sidro dari penghuni kubur ini Allah siksa dengan siksaan yang berat karena orang itu kencing dan dia tidak membersihkannya. Wa amal akhar, adapun yang kedua, fa innahu yamshi bin namimah. Yang kedua ini suka mengunjungi orang, suka memfitnah orang. Maka dalam kitab Al-Mu'tamad punya Muhammad Zuhaidi, ini judulnya dia Al-Istitabah wa Adabul Istinja. Yang masyhur dalam bahasa kita dia istinja. Yang kedua istatabah. Namun nanti banyak istilah menjelaskan ini. Maka pada malam hari ini kita akan mengkaji istinja, istibara, istijmar, istatabah, apa yang dimaksud dan bagaimana dia, supaya apa ini? Yang pertama, ini kita hindari salatnya sah. Yang kedua, ini kita hindari, kita berharap Allah selamatkan kita ini dari azab kubur. Dalam hadis lain Rasul katakan bahwa tanazahu minal baul, berhati-hatilah, bersihkanlah kencing itu. Fa innahu ammatan nas azal kubri minhu. Kebanyakan orang diazab di kuburnya gara-gara itu. Kaum muslimin rahimakumullah, yang maklum bagi kita ini, yang sering kita dengar itu istinja. Kaim tak dengar. Malam ini ada istilah dia istatobah. Yang ketiga istilah lagi dia namanya istijmar. Dan yang keempat istilahnya dia istibara. Untuk lebih mudah mungkin diingat, alangkah baik ini kita tulis istilah-istilah ini dengan makna-maknanya, karena memang nggak sama antara istinja dengan istibra. Nggak sama antara istinja dengan istijmar. Walaupun sebagian orang menyamakan. Yang pertama katanya dia istinja. Yang kedua dia istatobah. Istatobah. Ini istinjaun, istatobah. Yang ketiga dia istijmar. Istijmar. Dan yang terakhir dia istibra. Sebelum kita pindah ke makna definisinya, mari kita bahas dulu secara bahasa dulu. Yang pertama istinja. Kalau kita mau ke bahasa asalnya ini, istinja dari kata dia naja. Naja yanju. Naja yanju maknanya dia selamat. Maka dengan najwa. Najwa selamatan. Naja yanju. Ini asal dari kata istinja. Yang kedua istatobah. Ini asal katanya dia toba. Toba yakin. Tayyib. Yang maksud katanya halalan tayyiban. Makanlah makan yang halal juga tayyib. Makna tayyib juga dia suci. Bukan hal yang haram. Yang ketiga istijmar. Istijmar dari kata dia jamara.
Jamaro bermakna dia batu. Ketika orang haji, dia lempar jamarat. Ini dia, jamar, istijmar. Jadi maknanya dia hajar. Apa itu hajar? Batu. Yang terakhir istibra. Dari kata dia bari'ah. Ini kata bari'ah. Makna secara bahasa ini melepaskan. Ada hadis, man shalla arba'ina yauman ma'at takbiratul ihram bil jamaah kataballahu lahu bari'atain. Orang yang senang jamaah 40 hari dan ikut imam takbiratul ihramnya, maka Allah selamatkan dari 2 hal. Allah lepaskan dari 2 hal. Apa dia? Yang pertama kemunafikan. Yang kedua lepas dari azab. Yang jamaah 40 hari dan ikut bersama imam takbiratul ihramnya, artinya dia tidak masuk. Ini yang makna bari'ah atau bari'u. Maka secara bahasa tadi ini nggak sama. Mungkin istinja sama istiqamah sama. Apa dia ini? Membersihkan kotoran yang keluar dari 2 lubang itu. Tengok, sempurnanya agama ini sampai mengkaji keadaan kecil sekalipun. Yang Nabi wadahnya dalam agama dikaji. Maka orang-orang yang membersihkan 2 lubang tadi, apa lubang ini? Lubang kotoran. Dia disiksa di kuburan. Maka yang 2 ini istinja, istiqobah ini mensucikan tempat kotoran itu dengan air. Kalau tidak ada air, pakai batu. Ini dia makna yang 2 istinja sama istiqobah. Sementara istijmar maknanya tadi batu. Ini kalau tidak ada air, maka disucikan dengan batu. Dan itu istilahnya dia istijmar. Ini beda antara istinja dengan istijmar. Kalau ini lebih umum, boleh pakai air, boleh bukan air, namun lebih afdal pakai air. Kalau istijmar tidak ada air, maka gunakanlah hajar, benda yang keras, itu batu. Sementara istibra, ketika orang kencing, dari kantong kemih keluar air, namun air ini belum habis keluar ya, nyangkut dia di pipa itu bahasanya, di pipa itu bahasanya. Jadi pipa itulah mesti di istibra, mengeluarkan air yang ada di pipa itu. Ini bahasanya agak menggunakan pipa bahasanya, agar dapat dipahami. Gitu kan? Jadi istibra mengeluarkan air yang masih ada sisa di pipa itu. Bunyi hadis tadi, Rasulullah melewati 2 kuburan yang dua-duanya diazab, yang salah satunya adalah yastabri'u, bukan yastanji, tapi yastabri'u. Hadisnya menggunakan kata dia istabro'ah, bukan istanja. Satu orang diazab di kuburnya sisaan yang sangat berat karena orang itu la yastabri'u minal baul, artinya dia enggak menyempurnakan keluarnya air kencing tadi yang masih ada di pipa itu. Ini makna istabro'ah. Secara umum kita pahami, ketika orang membuang air kecilnya, dia bersihkan ujungnya, sudah selesai, sudah habis itu saja, yang sudah bersih, sudah suci. Namun bunyi hadis adalah Allah akan mengazab di kuburan orang-orang yang enggak mengeluarkan air yang masih ada di pipa itu. Kan ini pemahamannya. Antara istilah tadi, saya berpahami, saya pikir bahwa istinja tidak sama dengan istibra, walaupun sama tujuan mensucikan, namun
bedanya adalah pada prosesnya. Kalau istinja yang sudah keluar, namun istabroa tadi mengeluarkan yang belum keluar ini. Untuk apa ini? Kehati-hatian. Jangan sampai habis kita berwudu dia keluar lagi. Kalau dia keluar lagi yang tinggal tadi ini, maka sholatnya tidak sah. Kecuali sembahyang kuno, sudah suci kita, namun kita tidak istabroa. Dari kamar mandi menuju masjid, yang nyangkut di pipa tadi keluar dia. Maka ini menjadi musibah. Apa musibahnya? Sembahyangnya tidak sah dan juga bunyi hadis tadi orang ini disiksa. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum tersambung lagi ini, mungkin yang mau bertanya dulu silakan. Ibu dan mau bagaimana cara membersihkan dengan makna tadi istabroah? Silakan dulu. Oh iya. Pertanyaannya, bagaimana ini mensuci kalau dia tidak ada air menggunakan tadi batu? Kalau dia batu, berapa batu begitu? Atau berapa kali? Atau bagaimana? Silakan yang lainnya mau bertanya. Ini teknis bagaimana cara membersihkan menurut istinja dan istibra. Silakan yang lainnya mau bertanya apa? Ya, kalau tidak ada, sambil menunggu yang lainnya, ini pertanyaan, bagaimana cara membersihkannya? Berapa kali? Ya, ini hadis diriwayatkan oleh langsung Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i juga pernah meriwayatkan hadis. Dan bahkan kalau kita bilang Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu bermazhab Syafi'i. Kalau begitu Syafi'i lebih awal dari Imam Bukhari. Yang masuk itu kan hadis riwayat Muslim, riwayat Al-Bukhari, riwayat Tirmizi atau Ibnu Majah atau Ahmad. Sementara Imam Al-Bukhari itu bermazhab Syafi'i. Kalau dia bersyafi'i, bermakna Syafi'i lebih awal dari Imam Al-Bukhari. Ini hadis langsung Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Rasulullah? Bunyi matan hadisnya adalah wal yastanji bisalasati ahjah. Liyastanji bitalatati ahjah. Kalau mau istinja, tadi istinja dengan air, dengan batu. Yang pertama, umum kita memahami istinja itu kalau tidak ada air, maka istinja. Namun orang-orang di Madinah, walaupun ada air, langkah awal mereka adalah istinja pakai batu, saya kubur pakai air. Dua-duanya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan batu untuk istinja, berapa kali dia? Bunyi hadisnya jelas, bitalasati ahja, dengan 3. Yang pertama adalah batunya ini dia tahirun. Anas bin Malik pernah diminta Rasulullah memberikan 3 batu. Anas serahkan 2 batu. Yang ketiganya ini rausah, kotoran unta sudah kering. Rasul menggunakan 2 batu dan rausah tadi, kotoran unta nggak dipakai karena ini riksun. Maka semua ulama sepakat kalau mau menggunakan tadi benda batu tadi,
maka batu ini yang dia digunakan yang suci, yang dia keras. Terus nggak boleh digunakan adalah makanan. Hanabate, roti misalnya, roti dimakan. Yang kedua itu tulang. Tulang nggak boleh digunakan untuk istijmar. Kenapa tidak boleh? Karena jin makan tulang. Rasul melarang, janganlah kamu ini istinja ataupun istijmar menggunakan tulang. Kenapa? Akan bertambahlah kawarnya dari golongan jin. Kalian dengarkan. Terus hadis yang kedua, setelah jelaskan tadi dengan salah satu ahjar, 3 batu. Yang kedua paliyutir, hendaklah ganjil. Ini misal 3 batu gak cukup, boleh ke 4, boleh ke 5, atau boleh lebih, namun bilangannya ganjil. Kalau begitu 5, 7, 9, 11 sampai dia bersih. Kalau itu bilang tadi, apakah mesti 3? Dalam mazhab Hanafi dikatakan 3 ini sunnah. Namun dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali wajib 3 minimal. Termasuk ketika kita buang air kecil, membersihkan itu bahasanya, bersihkan itu pun juga 3 kali usapan. Kalau nggak cukup boleh lebih, namun bilangannya juga ganjil. Kayaknya jelas sih. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ya, pertanyaannya, jikalau nggak menemukan air, juga nggak menemukan ini batu, boleh nggak menggunakan daun-daunan? Mungkin terkembangkan lagi ini, ketika orang dalam pesawat, yang ada hanya tisu, berarti sih anak dalam pesawat. Juga daun-daun, ada daun-daun. Justru yang ada tisu yang ada ini. Bagaimana hukumnya? Ketika orang istinja menggunakan tisu. Karena ini termasuk hal yang baru. Artinya, tisu nggak ditemukan masa Rasulullah. Juga masa para sahabat. Juga masa para tabi'in. Boleh nggak kita menggunakan tisu? Kalau kita merujuk ke Fatwa Al-Mu'asirah punya Syekh Utsaimin dan Ali bin Baz pada halaman 115 itu baris ke-6 dikatakan oleh 2 syekh ini, dua syekhnya mufti Arab Saudi. Apa kata mereka? Menggunakan tisu sebagai alat pembersih atau menghilangkan najis itu dibolehkan. Karena tujuan utama dari istinja itu adalah menghilangkan najasah. Izalatun najasah. Maka yang ada dia tisu, maka itu boleh. Lalu bagaimana setelah orang istinja menggunakan tisu, jumpa lagi dengan air, apakah orang ini mesti nyuci lagi? Dua-duanya menjawab iya. Kenapa iya? Rasulullah datang ke Madinah dengan Khalifah Umar. Jumpa dengan orang Madinah duduk. Saya tanya, hai para pemuda, apakah kalian muslim? Enggak jawab. Rasul kembali dengan pertanyaan, 'Wahai para pemuda, apakah kalian muslim?'
Yang menjawab akhirnya adalah Umar. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, mereka semua muslim. Rasul kembali memberi pertanyaan, apakah kalian ikhlas dalam beriman? Qalu na'am. Menjawab iya. Rasulullah, kenapa? Kalian ini Allah muliakan. Rasul tahu dari Jibril bahwa kelompok ini Allah muliakan. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami setiap kami buang hajat, baik kecil maupun besar, kami bersihkan dengan batu. Dan setelah itu kami cuci dengan air. Maka saya katakan kalian betul-betul orang-orang beriman. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang suci. Maka dua kali ini dia gunakan dari batu berawalnya orang Madinah ini, setelah itu dengan air. Maka tadi ini pendapat kenapa ketika orang menggunakan tisu pada awalnya misalnya tadi dalam istinja atau membersihkan najisnya, jumpa lagi dengan air, maka dia harus membasuh lagi dengan air. Kalau begitu kecil Umairah dengan tisu aja boleh, apalagi dengan daun. Kenapa? Karena daun lebih keras dari tisu. Maka di dalam pesawat nggak jumpa dengan air, ada air memang. Yang digambarkan di pesawat itu ada klosetnya, tinggi airnya. Nah, arahnya ondruk. Dan pesawat menyediakan cuman tisu. Dan bahkan kalau kita pergi ke hotel-hotel yang mewah-mewah itu di Eropa, nggak jumpa air itu di kamar mandi. Semua tisu. Maka kalau begitu boleh dengan tisu dan boleh dengan air. Terima kasih Pak Gesi. Silakan Pak. Betul tak? Yang berbicara tisu, bicara batu ada batang normal. Batang normal. Yo batang hana normal maksudnya yo tuh tet apa misalnya. Batet langkah saya tahu. Yang kedua, apakah hukumnya untuk perempuan nanti? Ya, terima kasih Tengku Imu. Handobna bertanya Tengku Imu. Sigo bertanya memang langsung jamaah ayu. Yang pertama adalah kajiannya nih kalau nggak normal. Ada orang malahan mungkin bukan hanya kencing keluar, bahkan juga mani sabit-dubit. Ini kajiannya ini kajian abnormal, enggak normal. Yang kedua, apakah ini berlaku untuk juga perempuan atau hanya laki-laki? Ini pun juga berlaku untuk perempuan. Namun, cocok dulu yang pertama tadi. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana ketika hukumnya dia abnormal atau orang mungkin mengidap penyakit sehingga dia selalu berkencing. Dalam mazhab Hanafi, nanti jumpa lagi dalam mazhab Hanafi ini tentang bab sholat jamaah. Mazhab Hanafi enggak mengenal dia jamaah, jamu sholat. Namun ketika orang mengalami tadi kencing siat-at, nah gitu kan, siap kencing. Maka orang ini, misalnya ini zuhur sama asar, dia tunggu di akhir waktu zuhur, dia sholat, habis zuhur langsung dia asar. Apa namanya ini? Jamu syuruk dalam bahasa mazhab Hanafi untuk menjembatani solusi orang-orang yang mengalami penyakit ini. Dia kalau berwudu nggak tahan lama ini, nggak tahan lama tuh bilang, saya wudu lagi, maka digabungkan sholat. Artinya yang normal sholat ala waktiha ini wajib ala waktiha karena uzur tadi dibolehkan dia di penghujung waktu zuhur mengumpulkan dengan asar. Kembali juga tadi ini hukum berlaku untuk orang normal. Yang ketika dia abnormal kencing
sebentar, maka orang ini berusaha untuk sholat itu dia suci. Nah itu kan. Kalau keluar juga dalam kajian nanti Al-Mu'tamad Syafi'i, apa bahasanya dia? Kencing yang sedikit itu dimaafkan. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah berlaku untuk juga perempuan? Iya. Istinja istibrak berlaku juga untuk perempuan. Mungkin alangkah indahnya malam ini kita bahasnya cara untuk laki-laki dulu. Nah, yang kita bahas itu bagaimana cara istibrak untuk perempuan. Kebetulan jamaah kita ini semuanya laki-laki. Kalau kita bahas tentang perempuan jadi hal yang agak kurang tepat. Jadi bagaimana caranya kita ini untuk istibrak? Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, dalam menjelaskan istibrak itu ada 3 cara. Cara yang pertama adalah jikalau ini pipa misalnya, maka tangan kirinya telunjuk di bawah pipa dan jempolnya di atas pipa dan urut perlahan. Kru copot nanti perlahan dia keluar. Ini cara pertama untuk mengeluarkan sisa kencing yang ada dalam pipa. Maka tadi tangannya di bawah satu jarinya ini, jempolnya di atas dan urut. Cara yang kedua, dalam kitab Tanah Naha. Tanah itu mendehem. Karena mendehem, ambil napas. Lebih. Cara yang kedua. Atau cara yang ketiga, kencing sambil duduk, itu kaki kiri dikedepankan. Dikedepankan dan perutnya merapat ke kaki. Untuk menekan mungkin sisa kencing tadi tidak keluar. Namun di ujung penjelasan, Wahbah Zulay mengatakan, cara orang istibrak antara si A dan si B nggak sama. Masing-masing orang punya cara untuk istibrak. Jadi apapun caranya untuk mengeluarkan sisa kencing tadi dibenarkan. Yang tadi 3 itu kan contoh setelah mengajarkan cara untuk istibrak. Yang pertama silakan diurut, yang kedua silakan mendehem, ambil napasnya dan lemparkan, buang napasnya, mendehem, keluar airnya, atau yang ketiga sambil duduk. Maka juga nanti ketika orang membuang hajat besar, itu sunahkan dia di atas kaki kiri dan perutnya itu nempel dengan pahanya supaya apa? Sisa kotoran yang di perut itu keluar. Kita kaji nanti bagaimana sunnah masuk kamar mandi dan sunnah dalam kita ini membuang hajat. Mungkin lagi nyanyi umum. Terima kasih banyak. Silakan yang lainnya mau bertanya apa? Silakan. Ya, ini lebih kepada teknis lagi ini. Bagaimana sunnahnya? Kita buang air ini apa kencingnya berdiri atau duduk? Aisyah menjelaskan, jikalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah kencingnya berdiri, jangan percaya. Kata Aisyah, karena Rasul kencingnya duduk. Ini Aisyah, wajar. Hadis menjelaskan ini banyak tentang ini Aisyah.
Kenapa? Yang mana Rasulullah kencing, Rasulullah BAB yang Aisyah istrinya. Maka banyak hadis dari Aisyah nanti menjelaskan bagaimana Rasulullah tadi kencingnya, bagaimana BAB-nya. Maka hadis pertama tadi, jikalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah kencing berdiri, jangan percaya. Kata Aisyah, karena Rasulullah kencing selalu duduk. Namun yang kedua itu ada bunyi hadisnya, anna Rasulullah bala ala subati qaumin wa yabulu qa'iman. Rasul itu kencing di tempat pembuangan kotoran sampah satu kaum. Rasulullah kencingnya berdiri. Apakah hadis ini ta'arud, berlawan dengan hadis pertama? Tidak. Rasul kencing berdiri di subati kaumin, atau di atas kotoran orang-orang itu, supaya apa? Bajunya nggak kena kotoran, pakaian nggak kena kotoran. Yang harus diperhatikan adalah yang sunnah. Yang sunnah dia, kita kencing ini duduk. Apa tujuannya? Rasul ma la yusibuhu. Percikan kencing itu nggak mengenai pakaiannya, nggak mengenai orang yang kencing. Maka disunahkan duduk. Hadis yang kedua tadi, jikalau tempatnya ini kotor, nggak bersih, maka dibolehkan berdiri. Ini pilihan, dibolehkan berdiri. Kalau tempat berdiri itu kotor dan dia bernajis, Rasul contohkan, bala ala subati qaumin fa innahu yabulu qa'iman. Jadi kalau gitu bagaimana posisinya? Apakah duduk, apakah berdiri? Yang sunnah dia duduk. Yang sunnah. Namun kalau tempatnya itu kotor, kalau kita duduk, boleh berdiri. Agar diberi. Ya. 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 Memang ini kembali dia kepada kebiasaan kita. Mungkin menurut kita berdiri lebih nyaman. Ya, pendapat kita kalau berdiri mungkin sisa kencing tidak ada. Justru malah sebaliknya. Kalau orang kencing berdiri, kita sadari bahwa dalam pipa mantong nai ini tadu air kencing itu dia full keluarnya. Dan bahkan penelitian, orang kencing duduk itu sisa kencing di pipa sedikit ketimbang yang kencing berdiri. Kita akan hanya kaji logika kita. Ini penelitian nih, teliti nih. Yang kencing berdiri berapa habis, berapa tinggal di pipanya. Yang duduk belum tinggal. Nah, hasil penelitian bahwa yang duduk kencingnya itu malah lebih geli ketimbang yang berdiri. Namun mungkin secara perasaan kita, secara perasaan sang yang cadong ini lebih geli ketimbang dadu. Makanya sunahkan ini kencingnya itu sambil duduk, bukan berdiri. Nah, masalah loh, hari ini hampir semua tempat kencing ini di setel di tempatnya ala berdiri. Ya, ini masalahnya.
hampir sama masjid ini membuat tempat kencing itu untuk posisi berdiri. Kita bagaimana kita? Kita duduk di posisi berdiri memang. Jadi kita ini ya ikuti alat tempatnya. Ikuti alat tempatnya. Ini tempat ya kan untuk kencingnya berdiri ya kadang mesti. Oh, nah yang duduk. Namun ingat tadi bahwa yang sunnahnya ini itu sambil duduk. Ya kayaknya boleh. Makasih banyak. Silakan yang lain yang mau bertanya Pak. Silakan Pak. Ini bagi orang sakit yang kencing harus pakai peralatan dulu setelah masalah pastikannya. Ya. Ini bagi orang yang sakit, nggak mungkin dia untuk diangkat ke kamar mandi. Dia kencingnya ditampung, pakai alat penampung. Terus bagaimana orang ini untuk mensucikannya? Apakah dibuka penampungnya tadi, dibersihkan? Terus yang kedua, apakah kita wudhukan juga? Gak mungkin dia pergi ke kamar mandi sendiri, karena memang sakit posisinya. Ini kembali lagi ini ke hukum abnormal lagi. Ini kan hukum al-mukallaf mungkin normal, yang sehat, yang balik, yang akil. Nah, ketika orang sakit, jadi ini kan ada senang uzur, uzurnya sakit. Maka yang tanya adalah bagaimana kita membersihkannya. Yang pertama, kalau mungkin membuka itu sesaat untuk dia disucikan dan sholat, maka dibuka, buka, sucikan dan sholat kalau memungkinkan. Namun yang kedua, kalau nggak memungkinkan, kalau kita buka, dubilam nih, hasil kayak menolong, artinya ini kan abnormal, berarti alado. Maka di penghujung kajian kemarin sampaikan bahwa Allah itu nggak mau menempatkan hambanya itu susah. Allah maunya kita ini mudah. Tapi yang jangan adalah mempermudah-mudah. Ini jangan. Allah maunya mudah, jangan mempermudah. Pada ejib dong. Kenapa? Madu dong. Ini kan mempermudah. Pada ejib itu sembahyang pada hai. Membawa. Dia hendak. Betul boleh. Bukan ini mempermudah. Makanya tadi ini Allah maunya mudah, namun jangan dipermudah. Oke lagi nih Pak. Makasih banyak. Silakan lainnya mau tanya Pak. Yang mau bertanya selanjutnya silakan. Masih kita ini di istibrak. Ya, sambil menunggu pertanyaan. Ini saya bacakan tentang tata cara atau etika atau adab kita ini masuk ke kamar mandi. Kalau kita perhatikan, buang hajat, buang kencing ini hal yang kecil. Namun agamanya mengatur. Apalagi hal-hal yang besar. Maka ini bukti bahwa agama kita ini sempurna. Sampai ke hal yang cek-cek lainnya diatur. Yang pertama, yang mau masuk Baitul Khalaq atau WC atau kamar mandi itu melepaskan jikalau ada menggunakan cincin yang lafaz karena mungkin Allah atau Muhammad, atau di kantongnya ada mungkin lembaran Al-Quran atau mungkin Al-Qurannya mungkin. Maka lepaskan ini. Kenapa lepaskan? Yang pertama ittiba. Rasul cincin katagonya kata beliau ada Muhammadun Rasulullah, Muhammad ini. Ketika masuk kamar mandi dibuka. Maka tadi ini yang di kantongnya ada mungkin lembaran-lembaran
kitab, lembaran-lembaran hadis, maka ini tinggalkan. Itu pertama. Yang kedua, ketika masuk kamar mandi itu, maka bacalah doa. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lafaz doa ini Rasul yang mengajarkan. Artinya lafaz doa ini bukan pendapat para sahabat, pendapat para tabi'in. Ini doa langsung Rasul yang ajarkan. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasul kepada Anas bin Malik ketika masuk kamar mandi dia baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka kalau misalnya orang tawaf atau orang mengelilingi Ka'bah, doa yang itu dalam kitab-kitab ya mungkin dari Depak atau dari mana saja itu doa yang diambil dari para sahabat. Hanya doa yang khusus Rasul bacakan ketika tawaf. Namun ini kamar mandi. Rasul membacakan khusus dan lafaz doa ini Rasul mengajarkan. Maka setiap mukmin yang masuk kamar mandi, bacalah doa ini. Apa tujuannya? Kamar mandi itu tempat yang kotor. Syaitan jin paling suka dia tempat-tempat yang kotor. Maka tujuan pertama adalah membaca doa ini menjauhkan syaitan dari kita. Maka bahasanya a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bapak, Ibu yang saya hormati, ketika masuk kamar mandi, itu disunnahkan dia menggunakan kaki kiri. Kalau tanya, kenapa? Rasulullah mengajarkan masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri. Jangan samakan masuk kamar mandi Baitul Khala, masuk Baitullah, masjid. Ini beda. Kalau masuk masjid, masuklah gunakan kaki kanan dan keluarlah dari masjid pakai kaki kiri. Masuk Baitul Khala kamar mandi kebalikannya. Masuk pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Ini sunnahnya. Nah, ketika keluar dari kamar mandi, kaki kanan, yang pertama baca Ghufranaka. Ghufranaka ini dari hadis Rasulullah dari Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah keluar dari kamar mandi, beliau baca Ghufranaka. Hadis yang kedua, Rasulullah keluar dari kamar mandi, ini dari Abu Dzar. Apa kata Rasulullah? Idza kana kharaja minal khala qala alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Ini pun juga lafadznya Rasul yang ajarkan dari Abu Dzar. Lengkapnya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi masuk tadi ke kiri doanya, keluar ke kanan juga doanya. Makanya kalau digabung dia Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Selanjutnya ini dilarang membuang hajat itu menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ini larangan ma'al karoha. Namun jikalau kita ini di tempat terbuka, ini larangannya itu haram. Namun jikalau tempat yang tertutup dalam rumah, kamar mandi, ini dimakruhkan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat.
Bagi yang sedang buat rumah, usahakan ini kamar mandinya ini tidak menghadap kiblat. Klosetnya itu, tempat buang BAB itu, usahakan enggak menghadap kiblat atau enggak belakang kiblat. Namun yang sudah terjadi, rumah kali, kalaginya, ya berarti buka laginya. Nah, jadi larang ini ma'al karoha, makruh dia. Namun jika nanti kencing di samping sungai, lapangan terbuka, atau dalam kebun terbuka juga, hindari ini menghadap kiblat dan belakangi kiblat. Etika selanjutnya yang diajarkan juga, kalau kencing, janganlah kencing fima in rakid, di air yang tergenang. Ini ada air tergenang, kita kencing, nanti benarkan. Nanti juga ini nggak boleh kencing itu diarahkan ke lubang. Nah bukan, mereka lebih enggak ke lubang besar, sehingga dia airnya enggak kemana-mana. Coba bayangkan, ini lubang, nah udah dalamnya, kencing situ, keluar-keluarnya gimana? Artinya bahwa dalam lubang itu dia ada hewan yang hidup, ada binatang yang hidup. Maka hindari. Ada hal yang kecil namun besar akibatnya. 3 golongan yang Allah laknat. Masalah buang air. Masalah buang air besar. Yang pertama, orang yang buang air besar di sumber air, yang airnya ini nufat orang lain, maka yang BAB-nya di sumber air ini Allah laknat. Yang kedua, ini yang BAB-nya itu di jalan umum. Ini jalan orang lalang di situ, kita BAB di situ, buang air besarnya. Ini pun juga Allah laknat. Yang ketiga, ada tempat nanti yang lindung. Banyak orang istirahat di sini, di bawah pohon ini. Nah, orang yang BAB di bawah pohon itu, yang banyak orang berkumpul di situ, itu pun juga Allah laknat. Maka 3 tempat tadi dilaknat adalah, yang pertama, yang dia buang hajat di sumber air. Yang kedua, yang dia buang hajat di tempat umum. Yang ketiga, yang dia buang hajat di tempat yang lindung, yang banyak orang istirahat di situ. Ini hindari. Selanjutnya, dalam juga kita ini etika adabnya untuk masuk kamar mandi. Ini hendaklah ketika membuang hajat itu ayyattaqi'a ala rijlihi yusra, bersandar beratkan itu dia ke kaki kiri. Apa tujuannya? Kotoran yang masih di perut itu dia cepat keluar. Maka ayyattaqi'a ala rijlihi yusra. Yang ketujuh, ketika membasuh baik kubul maupun dubur, ya kan, yang bawah namanya dubur, yang samping namanya depan namanya kubul. Membersihkan ini itu disunahkan pakai tangan kiri. Rasulullah nggak pernah menggunakan membasuh ya kubul, membasuh duburnya pakai tangan kanan. Pakai sunnahnya ini gunakan tangan kiri. Ini hal-hal berkira ketika kita ini membuang hajat atau qadaul hajat. Silakan yang mau bertanya apa? Silakan Nenggu.
kan banyak hukumnya lah tapi karena kamar mandi kat rumah luar itu juga yang kamar yang tak besar nanti bangga nanti dulu bagi yang tidak banyak hukumnya lah tapi baca dalam Allah. Ya. Memang dalam beberapa kitab seperti juga Alkitab yang terbaru ini, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa jikalau ada di HP atau mungkin juga cincin tadi, nah gitu kan, kalau disimpan di luar takut hilang. Yang paling enggak kata gebah di luar, namun dalam kamar mano. Ini yang paling enggak. Namun jikalau kita ini bukan rumah sendiri, jangan dapat umumnya. Kita gebah di luar, takut diambil orang atau takut hilang. Itu bagaimana? Dibenarkan dia bawa ke kamar mandi. Namun kalau memang itu HP, matikan dia. Matikan. Karena begitu juga, ketika orang hafal Quran 30 juz, kamu nggak mana? Kupaya kau lele, nggak mana? Kalau mulai kan 30 juz dong, nggak mulai. Kupaya kau lele, kamu ro, boleh dulu karena mungkin. Nah kan, ada HP mana kalau nggak mungkin disimpan di luar memang boleh dibawa dan matikan. Namun yang perhatikan adalah jangan menggunakan nada sambungnya itu ayat. Yang pertama, kenapa tidak boleh? Kenapa kita angkat? Itu nggak pas wakafnya. Wakaf yang nggak pas ini akan merubah makna dia. Contoh, Qul wallahu ahad. Itu bunyi ayat. Baru bunyi nadanya ini Qul wallahu. Tako. Dapat makna berubah maknanya. Maka ujung-ujungnya kemudian anggapan bahwa menggunakan sambung itu ayat Al-Quran itu God, pada hanagot. Ini melecehkan Al-Quran. Sampaikan anak-anak kita yang menggunakan nada sambungnya itu ayat Al-Quran. Yang kedua, kalau yang tadi menggunakan tadi dalam HP itu ada ayat Al-Quran, ada hadis, masuk kamar mandi, takut hilang, matikan HP-nya, bawa ke dalam. Itu dibenarkan. Jelakannya dulu. Terima kasih banyak. Ya kan sih? Kamu rutin? Iya. Ini pertanyaannya adalah ketika orang masuk ke kamar mandi itu ada doanya. Ketika orang mau masuk ke hutan, right? Masuk hutan, apakah ada doanya? Yang pertama, hampir setiap gerak-gerik kehidupan kita ini, itu Rasulullah memberikan doa-doanya. Keluar rumah, masuk rumah, masuk kelas, masuk ke majlis-majlis, ada doa-doanya. Cuman sih, apa doanya saya belum tahu nih. Apa doanya masuk hutan? Ini lagi maaf, akan nilai apa doanya. Yang biasanya ada doanya itu. Masuk di waktu api-api pernah silau tu. Api-api sih nak kosen. Oh, BAB benar. Anak-anak lebih. Oh, sudah benar. Doa hutannya tadi. Ya, kalau begitu, karena ini proses BAB tadi, ya kembali ke hukum BAB juga hukumnya berarti kalau begitu. Apa doanya? Doa BAB benar. Dia udah mulai doa benar baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Alih habisnya waktu walaupun lautun. Alihnya ni baca aja. Ghufranaka alladzi azaba'ani al-adza wa afani. Yang belum pikir benar doa masuk hutan pikir benar. Nah kan. Namun kalau masuk hutan prosesnya ini itu membuang kotoran. Kalau kita berlaku doa yang sama. Karena kan tujuan masuk hutannya untuk membuang itu. Kecuali ini tujuannya untuk berburu lagi di apa tuh. Nah kan, kalau begitu sih sama doanya sih. Akan sama tujuan. Terima kasih sih. Silakan yang lainnya mau bertanya apa?
Masih kita di Baitul Khala. Ya, mengingat ini waktu udah 9:30. Ini yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah istibra. Kalau mungkin istinja, alhamdulillah. Kita semua sudah istinja, membersihkan ujung kemaluan kita ataupun ya dubur dan kubur dari kotoran. Namun yang mungkin terabaikan adalah membersihkan sisa-sisa kencing tadi yang masih ada dalam pipa. Nah kan, mungkin ini yang perlu kita perhatikan. Ini kecil, namun hal yang kecil ini efeknya yang pertama sembahyangnya tidak sah, yang kedua azab kubur menanti. Karena amatan nas yu'adzibuna fil kubur karena baul ini. Semoga malam hari ini menjadi kajian tentang tohara ini. Dan ke depan kita akan coba lakukan lagi tentang sunnah fitrah. Allah berikan kita semua ini bulu-bulu ini dari rambut sampai ke kaki. Yang jadi masalah adalah bagaimana ini cara merawatnya. Allah Rasul mengajarkan merawat rambut, merawat jenggot, merawat kumis, merawat bulu ketiak, dan merawat bulu-bulu lainnya. Ini kajiannya dia sunnah fitrah. Kapan kita potongnya, waktu yang sunnah bagaimana. Ini kajian pada pertemuan selanjutnya. Namun untuk lagi maaf beraidat. Yang pertama untuk 2 kali pertemuan ke depan. Ini mungkin nanti yang masuk Ustadz Taslim. Luntuan lagi izin itu 2 minggu, insyaallah. Rencana Selasanya berangkat umroh, ya. Program pakai 11 hari, mungkin tanggal 13 sudah kembali. Yang halangan, Allah beri yang kesehatan, kembali di tanggal 14-13 Januari. Mungkin 2 minggu ke depan ini, yang ketamanya Ustadz Taslim. Beliaunya S1 di Mesir, S2-nya di Yaman. Dan juga dengan jurusan khusus fikih memang. Ini beliau masuk. Yang kedua, mungkin habalun, gerak-gerik itu yang mungkin yang menyakiti, yang menyinggung perasaan, tuntuan laki maaf yang beraidat. Kaum muslimin rahimakumullah, mari tutup dengan kafarah majelis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.